Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Cerita lanjutan dari series Rara Sukma, dan untuk kisah kali ini berjudul Aul. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita Rara Sukma sebelumnya, nanti teman-teman silahkan kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Babakan yang merupakan sebuah desa kecil yang terpencil dengan penduduknya yang damai yang tenang, kini berubah menjadi sebuah kengerian yang tidak terlukiskan oleh semua warga yang kini sedang ketakutan di dalam rumah-rumah mereka. Teriakan dari rumah Bu Fitri yang jaraknya berdekatan dengan rumah-rumah para warga yang lain membuat mereka sadar bahwa memakamkan Pak Dadan bukanlah sebuah solusi atas apa yang terjadi selama beberapa malam ini. Mungkin teriakan itu tidak terdengar hingga ke rumah Bu Norma yang ada di ujung desa, karena selain rumah itu berdiri sendiri dan tidak berdekatan dengan rumah-rumah warga, dinding yang tebal dengan kaca besarnya yang tertutup membuat suara itu tidak bisa menembus hingga ke dalam rumah. Berbeda dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya, yang kebanyakan hanya berdinding kayu triplek, bilik bambu, bahkan papan yang tipis untuk dinding rumah mereka, sehingga mereka bisa mendengar apa yang terjadi di rumah Bu Fitri. Makhluk yang menjadi malapetaka dan muncul setiap hari, mereka membicarakan tentang kematian, kini muncul kembali. Bahkan Bu Fitri yang masih bersedih ketika suaminya menghilang secara tiba-tiba menjadi korban atas kemarahan dari makhluk tersebut. Suara gaduh terdengar jelas. Suara dari Bu Fitri yang meminta tolong dengan benda-benda yang berterbangan ke segala arah yang terdengar sangat menakutkan. Bahkan teriakan itu akhirnya berhenti tepat ketika ada suara geraman yang menutupi suara teriakan dari Bu Fitri pada malam itu. Tanpa mereka sadari, Aul yang selama ini berdiam diri di hutan sana merasa dikhianati oleh perjanjian yang sudah mengikat mereka. Dan hal itu kini menjadi teror bagi para warga karena mereka tidak bisa hidup tenang sepanjang malam dan tidak bisa membantu apa-apa ketika teriakan ketakutan itu menggema semalaman. Suasana desa berubah drastis, angin malam yang dingin berembus membawa bisikan-bisikan seram yang membuat mereka waspada sepanjang malam. Daun-daun yang berembus dan jatuh di sekitar rumah-rumah mereka seolah-olah berbisik bahwa saat ini di luar sana ada sesuatu yang bisa mengincar nyawa mereka. Langit malam yang biasanya cerah kini menjadi kelam, bahkan tidak ada bintang-bintang yang menyinari desa pada malam ini. Awan hitam yang gelap seperti kemarin kini hadir kembali menutupi langit. Dan itu merupakan sebuah pertanda bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang dan menjadi sebuah malam yang menakutkan bagi seluruh warga desa. Kini para warga desa tidak ada yang berani untuk keluar. Mereka semua kini mempertanyakan makhluk Aul yang mereka dengar dari Rara ketika akan memakamkan jasad Pak Dadan yang kini keliling ke rumah-rumah mereka. Para ibu-ibu kini bersembunyi dengan anak-anak mereka di dalam kamar. Anak-anak yang nampak polos dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada malam ini di luar sana terlihat sangat ketakutan. Beberapa dari mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu mereka. Namun ibunya hanya menggelengkan kepalanya dan memeluk anak itu sambil menangis. Mereka berharap akan diberi keselamatan pada malam ini dan mereka bisa melanjutkan hidup dengan bebas di keesokan harinya. Para kepala keluarga yang kini berada di dalam rumah-rumah mereka nampak sedang berjaga dengan parang dan senjata yang mereka bisa temukan di dalam rumah. Mereka tahu bahwa ini bukanlah makhluk atau demit yang hanya bisa menakut-nakuti mereka dan menghilang. Namun sudah ada korban yang membuat mereka harus waspada seperti ini. Pikiran mereka melayang tanpa arah. Mereka berpikir bahwa inilah yang terjadi apabila mereka menunda ritual tersebut. Ingin rasanya mereka marah terhadap Bu Norma dan keluarganya, namun semuanya sudah terlambat. Mereka lebih memilih menjaga keluarga mereka terlebih dahulu daripada harus memberi perhitungan terhadap Bu Norma. Para warga yang masih siaga di ruangan tengah hanya bisa terdiam.
Suara dari gonggongan anjing hutan dan geraman hewan buas terdengar di sekeliling mereka. Dinding-dinding kayu dari rumah-rumah mereka berdecit ketika makhluk itu mengelilingi rumah. Suasana semakin mencekam ketika kuku panjangnya didekatkan ke arah dinding rumah, dan hal itu membuat mereka semua terdiam. Bahkan sang ibu terlihat menutup mulut anak-anak mereka agar mereka tidak berteriak ketika suara itu terdengar dari luar. Beberapa kali terdengar suara pintu diketuk secara perlahan di beberapa rumah, namun para warga yang sudah mengetahui bahwa hal itu adalah hal yang salah, seperti enggan untuk membukakan pintunya sekarang. Mereka tetap diam dan tidak bergerak ketika suara itu terdengar, dan akhirnya seperti ada sesuatu yang marah di luar sana, dia tiba-tiba menggedor pintu itu dengan sangat keras. Bahkan membuat orang-orang yang ada di dalam rumah langsung berdiri dengan parang yang mereka arahkan ke arah pintu rumah yang terkunci rapat. Suasana pada malam ini di desa Babakan benar-benar mencekam. Beberapa warga yang bersembunyi lebih memilih untuk mematikan semua lampu di rumah-rumah mereka. Hanya lampu 5 watt yang berada di luar sana yang masih menyala. Nampak seorang ibu dengan salah satu bayi kini ketakutan di sudut rumahnya yang gelap. Sang ayah yang merupakan buruh pabrik yang bekerja di kota kini tidak menemani dirinya yang sedang ketakutan karena dia hanya pulang seminggu sekali dan tidak mengetahui tentang bahaya yang sedang mengincar keluarganya. Ibu itu hanya duduk di sudut kamar dengan memeluk anaknya yang masih kecil. Bibirnya bergumam seperti mengucapkan doa keselamatan untuk dirinya dan anaknya. Dia tahu bahwa hal itu mungkin tidak cukup untuk menghentikan makhluk itu ketika dia menemukan mereka. Namun ibu itu hanya bisa terdiam dan tidak bergerak. Bahkan sang bayi pun nampak tidak menangis. Dia hanya ketakutan tanpa mengeluarkan suara. Mungkin sang bayi tahu bahwa ada bahaya yang sedang mengintai mereka di luar sana. Dan hal itu membuatnya hanya terdiam dengan tubuhnya yang bergetar. Ketakutan sang ibu semakin hebat. Tepat ketika dia melihat sebuah bayangan hitam yang melintas di depan rumah mereka. Lampu 5 watt yang menyala di depan rumah membuatnya bisa melihat dengan jelas bayangan tersebut. Apalagi rumahnya yang memakai bilik bambu sebagai dindingnya membuat dirinya bisa melihat bayangan itu dari lubang dinding yang bolong di luar sana. Di rumah lainnya, seorang istri muda yang merupakan istri dari Udi kini terlihat mengintip dari balik tirai jendela. Matanya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran akan suaminya yang belum pulang. Tangannya terlihat membawa sebuah benda, yaitu sebuah pemukul daging yang diambil dari dapur rumahnya. Di belakangnya terlihat adik Udi yang masih belia, terlihat bersembunyi sambil menangis pelan. Dia ketakutan dan berharap bahwa kakaknya akan segera kembali dan menjaga mereka dari teror yang mereka hadapi pada malam ini. Suasana desa Babakan benar-benar mencekam sekarang. Aul yang marah sepertinya tidak cukup hanya mengorbankan satu manusia yang tidak bersalah di desa tersebut. Dia terus berkeliling melewati gang-gang kecil sambil menyeret tubuh Bu Fitri yang tidak bernyawa. Dia mengincar nyawa lainnya seperti halnya yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Naas, Dewi dan Bu Norma yang tidak mengetahui hal itu kini harus dihadapkan oleh Aul yang mereka temui di jalanan, dan itu adalah malapetaka bagi mereka berdua. Karena mereka kini menjadi target dari Aul tersebut yang ingin mengincar kepala mereka berdua sekarang. Di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh Bu Norma dan Dewi, mereka langsung berlari kembali ke arah rumah mereka yang ada di ujung desa. Detak jantung mereka terdengar sangat kencang. Bahkan Bu Norma pernah melihat makhluk itu di dalam mimpinya, seperti menangis ketika dia melihatnya secara nyata dengan kedua matanya. Dewi dengan cekatan mengunci pintu rumah besarnya, lalu tidak lama kemudian dia langsung menutup jendela-jendela besarnya dengan beberapa benda yang ada di sekitar rumahnya. Dewi mengerang ketika dia mengangkat sebuah kursi besar di sudut ruangan itu sendirian. Dia tidak mungkin meminta bantuan ibunya yang sudah berumur untuk melakukan hal ini, namun karena dirinya sedang panik, tubuhnya seperti dipaksa untuk mengangkat sesuatu yang berat dan berusaha untuk menutup jendela besarnya agar makhluk itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Dewi sempat melihat ke arah jendela ketika kursi besar itu sudah diangkat dan menutupi sebagian jendela yang besar tersebut. Dia membuka tirainya secara perlahan dan sepertinya Aul yang ia temui di jalanan desa nampaknya kini mengejarnya hingga ke depan rumahnya yang besar.
Aul itu kini berdiri di depan rumahnya sekarang. Lampu yang menyala terang di depan rumah membuat Dewi bisa melihat dengan jelas wujud dari makhluk tersebut. Makhluk itu begitu tinggi, bahkan lebih tinggi dari manusia biasa pada umumnya. Tubuhnya terdapat bulu-bulu tipis berwarna coklat yang mirip dengan warna kepala anjing yang menempel di kepalanya. Matanya kini menatap tajam ke arah rumah, bahkan mungkin dia sepertinya sadar bahwa Dewi kini menatapnya dari balik jendela. Matanya yang berwarna merah terlihat begitu mematikan. Bahkan dia mengeluarkan suara geraman yang terdengar hingga ke dalam rumah yang membuat Dewi semakin ketakutan. Dewi yang sadar bahwa dia tidak bisa menahan makhluk itu hanya dengan menutup jendela akhirnya langsung berbalik ke arah ibunya yang masih terlihat kelelahan. Dia tahu cepat atau lambat makhluk itu bisa saja masuk ke dalam rumah dan apabila hal itu terjadi maka itu akan menjadi petaka bagi mereka berdua. Kita harus mencari tempat yang aman bagi kita untuk bersembunyi, Mah. Dewi dengan cepat langsung menarik tangan ibunya. Di tengah-tengah ketakutannya, dia juga khawatir akan keselamatan kedua temannya. Bahkan di saat-saat seperti ini dia malah berpikir bahwa Danang dan Rara sepertinya tidak selamat di hutan sana. Sehingga Aul yang mereka takuti muncul di desa dan meneror para warga. Dewi dan Bu Norma akhirnya berlari ke arah dapur, di mana di sana ada sebuah pintu belakang yang tembus hingga ke persawahan yang luas. Dewi berencana untuk meninggalkan desa dan meminta pertolongan ke desa sebelah yang ada di ujung persawahan yang luas itu. Bu Norma yang sudah berlari dengan rasa takut yang dia rasakan hanya bisa mengikuti apa yang dipikirkan oleh anaknya. Sebuah rasa penyesalan atas penundaan pemakaman suaminya dengan adat yang ada kini dia rasakan. Bagaimana tidak? Teror yang terjadi sekarang adalah buah dari keegoisan dirinya. Dia tidak menyangka bahwa teror itu nyata dan tidak hanya bualan belaka dari dongeng-dongeng lama para leluhur mereka di masa lalu. Suasana rumah kini menjadi mencekam. Dewi yang tahu bahwa hal ini berbahaya bagi dirinya dan ibunya sendiri hanya bisa melangkahkan kakinya dengan cepat ke arah dapur yang ada di belakang rumah. Namun secara tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika Dewi mendengar sesuatu dari arah dapur yang membuat mereka ketakutan. Suara itu seperti suara dari seseorang yang sedang menabrak pintu belakang. Lalu tidak lama kemudian, brak! Terdengar sebuah suara keras dari pintu belakang yang rusak dan jatuh menghantam lantai dengan suaranya yang terdengar hingga ruang tengah. Dewi seketika panik. Dia lalu mengajak ibunya berlari ke arah tangga. Wajah-wajah panik kini terpancar dari wajah mereka. Bahkan Dewi terlihat mengangkat HP-nya dan mencoba menghubungi dua temannya yang kini masih belum terlihat. Nggak ada sinyal lagi. Kenapa harus nggak ada sinyal sih sekarang? Gerutu Dewi sambil menaiki tangga bersama ibunya. Ibunya yang tidak bisa secepat Dewi hanya bisa mengikutinya dari belakang. Tangannya terus dia genggam agar tidak terlepas dan terjatuh ketika sedang menaiki tangga tersebut. Brak! Suara dari benda yang terjatuh dari arah dapur kini mulai terdengar dengan keras. Dan hal itu menandakan bahwa Aul kini semakin dekat dengan mereka berdua. Mama masuk ke ruangan itu dulu dan jangan keluar hingga aku masuk ke dalam, kata Dewi dengan nada yang pelan. Kamu memangnya mau kemana, Wi? Tanya ibunya yang khawatir akan keadaan anaknya sekarang. Udah, pokoknya mama masuk dulu. Dewi kini menekan nadanya dengan pelan. Bu Norma yang mengerti atas apa yang anaknya ucapkan seketika mengangguk. Dia berjalan pelan dengan tubuhnya yang sengaja dibungkukkan agar tidak mengeluarkan bunyi ketika dia sedang berjalan. Akhirnya Bu Norma mulai masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada di sudut, di mana di sana ada sebuah ruangan yang dipakai untuk gudang oleh Bu Norma dan Pak Dadan untuk menyimpan benda-benda peninggalan kedua orang tuanya. Dewi yang sudah melihat ibunya masuk ke dalam ruangan itu akhirnya berjalan pelan dan melihat ke arah lantai 1. Dia benar-benar ketakutan ketika apa yang ditakutkan kini muncul di lantai pertama. Aul yang menyeramkan itu berjalan perlahan di lantai bawah. Dewi yang ketakutan hanya bisa mengangkat tangannya dan menutup mulutnya agar dia tidak berteriak. Wajahnya benar-benar pucat karena dia melihat sosok makhluk yang benar-benar menyeramkan. Apalagi dengan darah merah dari Bu Fitri yang masih membekas di sebagian wajahnya yang bertaring itu. Dewi menggelengkan kepala secara perlahan, lalu dia mundur secara perlahan ke arah gudang dan tidak lama kemudian dia masuk ke dalam sana dan menguncinya dari dalam. Ibunya yang tahu bahwa anaknya kini masuk ke dalam ruangan itu bersamanya hanya bisa terdiam. Karena ketika dia masuk,
Dewi langsung mengangkat tangannya dan mengisyaratkan bahwa mereka berdua harus diam dan tidak bergerak di antara benda-benda peninggalan keluarga Pak Dadan yang sudah tiada. Ruangan itu begitu berdebu, bahkan penuh dengan sarang laba-laba. Ada tumpukan kasur lama yang tidak terpakai di ujung ruangan, lalu benda-benda lama serta sebuah mesin jahit tua yang tidak terpakai lagi. Dan di dekat Dewi dan ibunya terdapat lemari tua dari kayu jati yang engselnya nampak sudah rusak, sehingga tidak bisa terkunci. Di dalam ruangan itu Dewi dan ibunya hanya bisa diam dan saling bertatapan. Mereka sengaja meminimalisir suara yang mungkin saja akan terdengar oleh Aul yang sudah memasuki rumah. Bahkan saking heningnya, mereka bisa mendengar suara nafas mereka yang panik di dalam ruangan tersebut. Dewi menekan bibirnya dengan jarinya. Dia benar-benar ketakutan, begitu pula dengan Bu Norma. Hatinya seperti ingin menangis, tapi sepertinya tidak bisa dengan kondisi yang seperti ini. Hanya jantung mereka saja yang berdetak kencang di situasi seperti ini, dan jujur saja, hal itu membuat mereka tidak nyaman karena ketika mereka terdiam selama beberapa menit, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara langkah kaki yang berat. Dan itu membuat suasana di dalam ruangan itu semakin mencekam. Bu Norma yang ketakutan langsung membalikkan tubuhnya secara perlahan. Dia melihat lemari tua itu dan membukanya perlahan sambil berkata, "Wi, kita harus bersembunyi di dalam lemari ini," bisiknya pelan ke arah Dewi yang ada di dekat pintu. Dewi yang melihat itu akhirnya mengangguk. Dia akhirnya mengikuti perkataan ibunya yang terlihat ketakutan melebihi dirinya. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam lemari. Tubuh mereka bergetar hebat ketika harus berdempetan di dalam lemari yang lumayan sempit itu. Apalagi tubuh Bu Norma yang sedikit gemuk membuat mereka tidak bisa bergerak secara leluasa. Dewi dan Bu Norma akhirnya masuk dan menarik pintunya yang rusak itu. Dewi mencoba menahan pintunya agar bisa menutup rapat di sana. Keduanya kini menahan nafas dan ketika masuk ke dalam lemari, mereka tidak sadar bahwa kini Aul tersebut sudah berada di depan ruangan dan sedang bersiap-siap untuk membuka pintunya dengan paksa. Geraman dari Aul itu terdengar pelan namun menakutkan. Aul yang tahu bahwa ada dua orang manusia di sana langsung mencoba membuka pintu tersebut secara perlahan. Gagang pintunya berputar secara perlahan, namun karena Dewi sudah menguncinya, maka Aul itu tidak bisa membukanya. Aul yang marah seketika menendang-nendang pintu itu secara keras, dan hal itu tentu saja membuat Dewi dan ibunya semakin ketakutan di dalam lemari di ruangan tersebut. Dewi kini memegang tangan Bu Norma dengan erat. Mulutnya bergumam agar Aul tidak bisa menemukan dirinya di dalam lemari ini. Keringat dingin kini membasahi telapak tangannya. Dewi yang melihat sebuah celah kecil di dalam lemari kini melihat jelas bagaimana pintu itu bergetar ketika dipaksa dibuka dari luar. Tidak butuh waktu lama, Aul yang bisa menghancurkan pintu dapur tentu saja bisa menghancurkan pintu ruangan tersebut. Moncong anjingnya kini terlihat masuk ke dalam ruangan. Hidungnya terlihat mengendus-ngendus udara untuk mencari bau mereka. Dewi dan ibunya seketika menutup mulutnya, nafasnya yang terengah-engah pun mereka coba tahan dengan sekuat tenaga. Bu Norma tidak kuasa menahan tangis ketika tahu bahwa Aul itu kini hanya beberapa meter dari tempatnya bersembunyi. Namun Dewi mencoba menahan hal itu agar ibunya tetap diam dan tidak mengeluarkan suara sama sekali agar Aul itu tidak menemukan mereka semua. Secara tiba-tiba makhluk itu bergerak cepat. Dia langsung berlari masuk ke dalam ruangan dan tubuhnya terlihat memutar untuk mencari tahu keberadaan para manusia yang ada di dalam ruangan itu. Brak! Tangannya yang berbulu tipis itu langsung mengangkat kasur dan membalikannya. Kain yang menjadi penutup kasur itu tiba-tiba robek. Bahkan potongan kain dan bulu yang menjadi isi dari kasur itu langsung berterbangan kemana-mana. Dewi yang melihat hal itu dari celah kecil di dalam lemari kini menutup matanya. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Dia hanya berharap bahwa Aul itu tidak menemukannya. Namun sayang, apa yang dia pikirkan sepertinya harus sirna. Penciuman Aul yang tajam tiba-tiba membuatnya berbalik dengan cepat. Lalu dengan salah satu tangannya yang kuat dan cakarnya yang tajam secara tiba-tiba, brak! Aul itu menarik salah satu pintu lemari sehingga kini lemari itu terbuka dengan paksa. Di sana Aul bisa melihat bahwa ada dua manusia yang sedang ketakutan di dalam sana. Dewi dan Bu Norma tentu saja melihat bagaimana Aul tersebut menghancurkan pintu lemari itu dengan sekuat tenaga. Dan kini dengan rasa takut yang memuncak, dia melihat bagaimana mengerikannya Aul itu dari jarak yang sangat dekat. Wajah anjingnya terlihat jelas oleh kedua mata mereka.
Aul menggeram marah setelah melihat mereka berdua. Bahkan dia mengangkat kedua tangannya dan memperlihatkan kuku-kuku tajamnya kepada mereka berdua. Bu Norma panik. Di antara rasa penyesalan bahwa hal ini terjadi akibat dirinya yang egois karena menunda ritual pemakaman akan suaminya. Secara tiba-tiba melakukan hal yang membuat Dewi langsung terlempar keluar jendela. "Pergi, selamatkan dirimu, Wi." Bu Norma dengan sekuat tenaga mendorong anaknya keluar dari lemari. Dia nampaknya sudah pasrah dengan nyawanya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Dewi yang terjatuh keluar seperti ingin kembali menyelamatkan ibunya. Namun Bu Norma yang sudah pasrah kembali berteriak di dekat Aul yang kini semakin mendekatkan kepalanya. "Pergi!" Bu Norma nampak marah kepada Dewi, dan Dewi hanya bisa mengangguk dan berlari meninggalkan dirinya dan Aul yang ada di dekatnya. Mata Dewi berkaca-kaca ketika dia berlari meninggalkan ibunya di ruangan itu. Dia hampir menangis karena dia tidak ingin kehilangan ibunya setelah dia ditinggal oleh ayahnya. "Teruslah hidup, Nak. Biarkan Mama menyusul ayahmu sekarang," katanya dengan nada yang pelan. Bu Norma nampak pasrah. Dia sedikit tersenyum ketika melihat Dewi berlari meninggalkan ruangan itu. Tidak lama kemudian dia melihat ke arah Aul. Bu Norma yang sudah pasrah kini memejamkan matanya sambil tersenyum. Dia sudah siap bahwa dia akan kehilangan nyawanya sekarang. Meskipun tepat ketika dia akan memejamkan matanya, tiba-tiba, brak! Dewi yang tadinya berlari keluar akhirnya kembali. Dia berlari sambil membawa pipa besi panjang yang dia temukan di lantai 2 rumahnya. Dengan sekuat tenaga dia memukul kepala dari Aul itu sambil berlari dari luar. Pukulannya benar-benar keras, bahkan kepala dari Aul itu seketika terhempas ke arah benda-benda tua yang ada di ruangan tersebut. Dewi berhenti sejenak ketika dia berhasil menghempaskan kepala Aul yang terpisah dari tubuhnya itu. Tidak lama kemudian, "Ayo Bu, kita harus selamat, bagaimanapun juga," katanya sambil menarik ibunya untuk keluar dari lemari itu dan berlari keluar ruangan untuk turun kembali ke lantai 1. Aul benar-benar marah ketika salah satu manusia bisa menghempaskan kepala anjingnya. Dia tahu bahwa kepala yang menempel di tubuhnya bisa dilepas dan digantikan dengan kepala yang baru, sehingga wajar saja ketika ada benturan keras yang menghantam kepalanya. Hal itu bisa membuat kepalanya terlepas dan menghilang. Aul itu begitu marah. Dia menghempaskan semua benda-benda yang ada di dalam ruangan itu. Tujuan utamanya adalah mencari kepala anjingnya yang ada di antara benda-benda tua yang ada di sana. Karena dia tidak mungkin hidup tanpa kepala seperti ini. Dewi dan Bu Norma langsung dengan cepat berlari turun menuruni tangga pada saat itu. Jantung mereka memompa darah dengan cepat sehingga membuat tubuh mereka bisa berlari dengan cepat tanpa terjatuh pada saat itu. Tujuan mereka adalah pintu depan. Mereka berusaha keluar dari rumah ini dan mencari pertolongan warga yang mungkin saja masih ada di desa. Namun tepat ketika mereka sampai di lantai bawah dan ingin berlari ke arah pintu depan, tiba-tiba, brak! Nampak ada sesuatu yang melompat dari atas sana, dan dengan secepat kilat langsung muncul tepat di dekat pintu dengan kepalanya yang kembali menempel di tubuhnya. Aul yang tadi kehilangan kepalanya rupanya bisa mengejar mereka berdua setelah menemukan kepalanya lagi dan menempelkannya di tubuhnya. Wajahnya yang nampak benar-benar marah kini terlihat jelas, karena Aul itu membuka mulutnya dengan lebar dan memperlihatkan gigi-gigi tajamnya yang siap memangsa dua orang yang ada di depannya. Dengan cepat Aul itu langsung berlari ke arah Dewi. Namun kini Dewi yang masih memegang pipa besi di tangannya tiba-tiba menahannya sehingga mulutnya yang tajam tertahan oleh pipa besi yang Dewi pegang dengan kedua tangannya. Perbedaan tenaga yang terlalu jauh di antara keduanya membuat tubuh Dewi terjatuh. Kedua tangannya yang menahan mulut anjingnya terlihat bergetar karena sedikit saja dia kehilangan tenaga, maka lehernya akan terputus. Bu Norma yang ada di belakang Dewi seketika berbalik. Dia membuka lemari kacanya dan melemparkan benda-benda peninggalan suaminya yang ada di dalam lemari kaca itu. Terlihat mug dan gelas-gelas cantik yang biasa ada di rumah-rumah besar. Dia ambil dan dia lempar ke arah Aul tersebut. "Jangan mangsa anakku," katanya sambil sedikit berteriak. Bu Norma terus-menerus melemparkan benda-benda itu hingga Aul tersebut menoleh ke arahnya. Dan tidak lama kemudian, secara tiba-tiba Aul itu kembali bangkit dan dengan secepat kilat langsung melompat ke arah Bu Norma.
Bu Norma yang ketakutan langsung refleks memejamkan mata. Tubuhnya yang sedikit gemuk itu langsung jongkok sambil berteriak. Sepertinya keselamatan atas hidupnya masih diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, karena Aul yang melompat ke arahnya seperti tidak mengontrol tubuhnya dan menabrak lemari kaca yang tepat berada di belakangnya. Suara dari lemari kaca yang pecah dan hancur terdengar keras. Benda-benda yang selalu Pak Dadan kirimkan kepada kedua orang tuanya semasa hidup kini berjatuhan dan menimpa Aul itu dengan sangat keras. Dewi yang melihat hal tersebut seketika bangkit kembali. Dia melemparkan pipa besi yang menjadi senjata satu-satunya ke arah Aul tersebut. Lalu dirinya menarik Bu Norma dan kembali mengajaknya untuk berlari ke arah belakang. "Ayo mah, cepat kita keluar dari rumah ini." Dewi dan Bu Norma kini mulai berlari kembali keluar rumah melalui pintu belakang yang sudah hancur. Awalnya mereka akan berlari ke arah persawahan yang letaknya tepat di belakang mereka. Namun Dewi berpikir, apabila dirinya berlari ke arah persawahan maka itu adalah akhir dari hidupnya. Area persawahan yang luas itu adalah tempat yang sempurna baginya untuk mengejar mereka berdua, karena tidak ada tempat untuk bersembunyi di sana dan membuat mereka akan mati konyol di tengah-tengah persawahan itu. Akhirnya Dewi kemudian berbalik dan berlari melewati pinggir rumah. Tujuan mereka adalah mobil yang terparkir di seberang rumah Mang Uum. "Ayo mah cepat, kita harus segera keluar dari desa ini terlebih dahulu," katanya dengan nada yang panik. Bu Norma terlihat tidak kuat lagi untuk berlari sekarang. Dia sejenak berhenti setelah beberapa langkah berlari dan melihat rumah besar itu dari arah jalanan desa. Namun tidak lama Dewi yang ada di depannya seketika menarik kembali tangannya dan berkata, "Ayo mah, kita pergi dulu sekarang." Bu Norma dengan perasaan sedihnya akhirnya kembali berlari menyusuri jalanan desa. Dia melihat kondisi desa yang lebih parah dari malam sebelumnya. Terlihat banyak sekali cakaran-cakaran Aul di dinding-dinding rumah mereka. Bahkan rumah-rumah itu kini terlihat gelap gulita dan hanya menyisakan lampu 5 watt yang menerangi jalanan tempat mereka berlari dengan sekuat tenaga. Butuh waktu beberapa menit hingga akhirnya mereka sampai ke rumah Mang Uum. Dan mereka seketika berbelok ke arah lapangan yang ada di sebelah kiri mereka untuk masuk ke dalam mobil Bu Norma yang terparkir di tanah lapang yang ada di seberang rumah Mang Uum. Rasa lega kini mulai mereka rasakan, namun hal itu tidak berlangsung lama karena tepat ketika mereka berbelok ke arah mobil tersebut, tiba-tiba, astaga, langkah mereka mendadak terhenti karena tepat ketika mereka masuk ke dalam lapangan itu. "Dewi!" Dari ujung sana terlihat 3 orang yang berdiri setelah melihat mereka berdua, dan itu adalah Danang, Odang, dan Udi yang terlihat membawa mayat Usro dan Bu Fitri yang kini tergeletak di dekat sebuah bangunan serbaguna di pinggir lapangan. "Kenapa dengan tempat ini, Wi? Lalu Rara kemana?" tanya Danang. Dewi hanya menggelengkan kepala, tubuhnya seperti terlihat buru-buru. Bahkan dia tidak menjawab ucapan Danang dan langsung berlari ke arah mobil Bu Norma yang terparkir tidak jauh dari mereka berdiri. "Ntar gue ceritain, yang pasti kita keluar dulu dari desa ini. Cepetan kalian masuk, sama 2 orang lagi yang ada di sana," kata Dewi dengan nada yang terburu-buru. Bu Norma yang memegang kunci mobil tersebut seketika langsung masuk ke pintu sopir. Dia langsung menyalakan mobil itu dan mengajak mereka semua masuk. Danang yang masih heran dengan tindakan mereka kembali bertanya, "Terus kedua jasad ini gimana? Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kalian panik gitu?" Dewi yang sedikit marah karena tidak biasanya Danang berkata seperti itu, secara tiba-tiba berteriak, "Danang, lu mau selamat, cepet mah." Ucapan Dewi tiba-tiba terpotong oleh suara lolongan Aul yang nampaknya mengetahui bahwa mereka berdua sudah keluar dari rumah itu. Dan hal itu membuat semua orang di sana terdiam. Merasa bahwa hal ini adalah hal yang membahayakan, Danang seketika langsung mengikuti Dewi untuk masuk ke dalam mobil. Dia mengajak Odang dan Udi yang ikut bersamanya dan meninggalkan kedua jasad itu di sana untuk sementara. Meskipun Udi yang merasa dia harus pulang karena istri dan adiknya kini merasa bimbang, karena mungkin saja istri dan adiknya sedang ketakutan di rumahnya, sehingga dia seperti menolak ajakan Danang dan Dewi pada saat itu. "Aku sepertinya pulang, karena aku khawatir keadaan istriku dan adikku di dalam rumah," katanya dengan nada yang pelan. Dewi dan Danang hanya bisa terdiam. Dia seperti tidak bisa menolak ucapan itu, namun Odang yang merupakan temannya tiba-tiba menarik masuk ke dalam mobil dan menutupnya dengan keras. "Sudah masuk kamu, berdoa saja agar istri dan adikmu selamat. Kalau kamu pulang sekarang, kamu bakal menjadi mayat seperti si Usro dan Bu Fitri malam sekarang." Brak!
Odang menutup pintu mobil itu dengan cepat. Dia menghimpit Udi di kursi belakang bersama Danang yang sudah masuk duluan. Bu Norma yang melihat hal itu langsung menancap gas dan keluar desa. Tidak peduli mobilnya kini baret akibat jalanan berbatu yang ada di desa Babakan. Yang pasti Bu Norma ingin segera keluar dari desa ini secepatnya agar mereka selamat. Odang, Udi, dan Danang sebenarnya bingung atas apa yang terjadi kepada mereka berdua. Mereka juga tidak tahu atas suara yang mereka dengar di ujung desa. Namun yang pasti, mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang menakutkan. Sehingga mereka tanpa pikir panjang langsung mengikuti arahan Dewi agar bisa masuk ke dalam mobil dan menyelamatkan diri mereka semua. Dewi yang duduk di kursi depan seketika menoleh ke arah belakang. Dia melihat kaca belakang mobilnya dan melihat ada suatu bayangan yang mulai mengejarnya di ujung sana. "Cepat, Mah, kita harus segera keluar dari sini," teriaknya dengan sangat keras. Bu Norma yang mengetahui hal itu tiba-tiba menginjak pedal gas sekuat tenaga. Namun jalan yang berlubang dan berbatu membuat mobil mewah yang dia kendarai itu bergetar hebat. Bahkan beberapa kali dirinya kehilangan keseimbangan. Bu Norma tahu kendaraan yang dia kendarai tidak bisa memaksimalkan kecepatannya di jalanan yang seperti ini. Mobil yang sering dipakai dinas oleh suaminya kini harus menabrak batu-batu jalanan yang keras di gelapnya malam dan teror yang menakutkan di belakang mereka. Danang, Udi, dan Odang seketika melihat ke arah belakang, dan mereka semua tercengang ketika melihat makhluk tinggi dengan kepala anjing yang mengejar mereka semua. "Apaan itu?" teriak Udin dengan nada yang panik. "Itu Aul yang membuat desa ini jadi seperti ini," jawab Dewi yang masih membalikan badannya ke arah belakang di kursi depan. "Aul? Bukannya Aul yang kita kenal selama ini adalah para anjing hutan yang biasa kita sebut ajak?" jawab Odang. "Bukan, itu Aul yang sebenarnya. Aul yang diceritakan oleh Rara dan menjadi malapetaka bagi para warga desa yang tidak memotong kepala manusia ketika ada yang meninggal. Aul itu penyebab dari semua ini, dan kini dia meneror desa karena..." Dewi tiba-tiba terdiam. Dia tahu bahwa ini adalah salahnya. Bahkan dia melihat ke arah ibunya yang ada di kursi sopir. Wajah Bu Norma yang mendengar ucapan Dewi hanya bisa menunduk pelan di kursi sopirnya karena dia tahu bahwa keegoisan dirinya lah yang membuat dia dan warga desa menjadi seperti ini. Hal itu tiba-tiba dipotong oleh Danang. Dia tahu perasaan Dewi sehingga dia tiba-tiba berkata, "Udah, ngobrolin itu nanti saja. Sekarang bagaimana caranya kita selamat darinya?" "Bu, tolong cepat, Bu," kata Danang sambil melihat Aul itu yang mendekat dengan cepat ke arah mobil yang mereka tumpangi. Bu Norma mengangguk ketika Danang berkata seperti itu. Dia sadar bahwa dia kini bertanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang, sehingga dia harus membawa mereka semua selamat dari desa ini terlebih dahulu. Namun harapan itu hancur dalam sekejap. Di balik gelapnya malam di desa Babakan, makhluk itu seketika muncul dari dalam kegelapan. Sebuah sosok besar dengan mata merah yang menyala tiba-tiba melompat dari pepohonan yang ada di sepanjang jalan desa yang gelap. Aul yang menjadi teror bagi Dewi dan Bu Norma di rumahnya yang besar itu kini muncul kembali dan mendarat dengan keras di atas kap mobil yang Bu Norma kendarai. Brak! Teror yang menakutkan seketika menyeruak. Bu Norma yang kaget atas apa yang dia lihat langsung menjerit ketakutan. Begitu pula Dewi yang ada di sebelahnya. Wajah-wajah ketakutan dari mereka semua terlihat sangat jelas. Apalagi kini di depan mereka ada sosok yang menakutkan yang bisa saja merenggut nyawa mereka semua. Bu Norma menginjak rem secara mendadak. Mobil seketika berdecit dan berhenti dengan keras. Bahkan mobil itu hampir terbalik karena Aul itu membuat kap mobil yang Bu Norma kendari penyok dan berat ke depan. Danang, Odang, dan Udi yang melihat hal itu benar-benar panik. Dia tidak menyangka bahwa ada makhluk seperti ini di desa mereka. Bahkan seumur hidupnya mereka tidak mengetahui akan makhluk ini kecuali dengan cerita malapetaka yang terjadi apabila mereka tidak melaksanakan ritual adat yang terjadi dari leluhur mereka. "Keluar! Keluar! Keluar cepat!" Danang berteriak agar mereka semua keluar dan melarikan diri dari Aul yang kini ada di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan diri sekarang. Tanpa pikir panjang, mereka berlima keluar dari mobil dan berlari kembali ke arah desa yang mereka lewati. Terlihat kondisi desa sekarang begitu sepi. Entah mereka sudah melarikan diri atau mereka bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka
agar mereka tidak bertemu dengan Aul yang kini mengejar mereka berlima. "Masuk ke dalam gang!" teriak Udi yang berlari paling depan. Odang yang ada di belakangnya langsung berhenti. Dia memastikan bahwa Dewi dan Bu Norma bisa segera berlari dan masuk ke dalam gang dengan mengangkat tangannya. "Cepat, Bu! Danang, bantu Bu Norma cepat!" kata Odang yang kembali berteriak. Dewi dan Danang serta Bu Norma yang ada di belakang seketika berlari. Tubuh Bu Norma yang sedikit gemuk terlihat kesusahan, apalagi dirinya sudah terlalu capek untuk berlari setelah dia diteror oleh makhluk itu di dalam rumah. Danang yang ada di dekat Bu Norma langsung memegang tangannya dan bahunya di sebelah kiri. Begitu pula Dewi yang ada di sebelah kanannya. "Cepat, Bu, kita harus bersembunyi agar kita selamat," katanya dengan nada yang panik. Mereka akhirnya kembali di antara gang-gang sempit di desa mereka, berharap mereka bisa menghilang di antara kegelapan dan kesunyian di dalam gang tersebut hingga makhluk itu menghilang. Deru nafas dan detak jantung yang cepat menjadi irama yang menakutkan di telinga mereka. Aul itu mengaum dengan keras di antara kegelapan. Suaranya bergema di udara malam yang dingin dan membuat mereka semakin panik. Gang-gang sempit di desa Babakan itu seperti menjadi sebuah labirin yang menakutkan. Mereka melewati rumah-rumah tua dengan dinding kayu dan bilik bambu yang gelap gulita. Mereka berbelok ke arah gang yang lebih sempit, mencoba menghilang di antara bayangan hitam di antara rumah-rumah yang gelap gulita. Namun mereka tahu, makhluk itu masih mengikuti mereka. Langkah-langkah berat dan nafas yang kasar di belakang sana terdengar semakin dekat. "Wi, Mama sudah tidak kuat. Mama sudah terlalu capek untuk berlari," kata Bu Norma dengan nafas yang terengah-engah. Dewi yang ada di sebelahnya seketika melihat sekeliling mereka untuk bersembunyi. Begitu pula dengan Udi, Odang, dan Danang. Dan tidak lama kemudian Oda tiba-tiba berkata kepada mereka semua, "Ikut aku cepat. Semoga apa yang aku pikirkan bisa membuat kita terbebas dari makhluk itu," katanya sambil berlari ke arah gang sebelah kiri. Danang, Udi, Dewi, dan Bu Norma seketika saling bertatapan satu sama lain dan tidak lama mereka semua mengangguk dan mengejar Odang yang sudah berlari lebih dahulu. "Di sana, kandang kambing," serunya sambil menunjuk ke sebuah bangunan tua yang terlihat kumuh dan ditinggalkan. Kandang kambing itu milik salah satu warga yang memanfaatkan lahan kosong yang ada di desa yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya yang merantau ke luar pulau. Kandang-kandang kambing itu berjajar di dekat pohon pisang dan pohon jambu di ujung sana. Odang yang memimpin di depan langsung bergegas mengajak mereka ke salah satu kandang kambing yang kosong dan gelap. "Cepat masuk," teriak Odang kepada mereka semua. Entah apa yang dipikirkan Odang pada saat itu, namun semua yang ada di sana kini menuruti perkataannya dan masuk ke dalam kandang kambing itu dengan baunya yang menyengat. Kandang kambing itu sangatlah gelap. Tidak ada cahaya sama sekali karena sedikit jauh dari rumah warga yang berpenghuni. Hanya ada sedikit cahaya dari celah-celah kayu yang sudah lapuk. Itu juga adalah pantulan cahaya dari sebuah rumah yang menyalakan lampu 5 wattnya untuk menerangi gang yang ada di depan sana. Dengan nafas yang terengah-engah, Odang seketika langsung mencari sesuatu di bawah kandang. Lalu tidak lama dia melihat tumpukan rumput yang tercampur oleh kotoran kambing yang ada di sekitar kandang. "Kita harus menutupi tubuh kita dengan ini," katanya yang mengangkat tumpukan rumput yang tercampur dengan kotoran kambing yang bau. Awalnya mereka ragu, terutama Dewi, Bu Norma, dan Danang yang merasa aneh dengan ide tersebut. Namun karena ketakutan yang menyelimuti mereka akan Aul yang mengejar mereka dari belakang, sehingga mereka hanya mengangguk pelan di hadapan Odang. Odang yang terbiasa masuk ke dalam hutan tahu bahwa mau bagaimanapun Aul itu mempunyai kepala anjing dengan penciuman yang sangat tajam. Sehingga jika mereka menutupi tubuh mereka dengan rumputan yang tercampur oleh kotoran hewan, maka penciuman Aul akan terganggu dan mereka akan dianggap tidak ada olehnya. Dengan tangan yang gemetar, akhirnya Danang mulai mengambil rumputan itu dan menutupi tubuhnya sambil jongkok di sudut kandang agar dirinya tidak diketahui oleh Aul yang kini entah di mana. Begitu pula dengan Dewi dan Udi, bahkan Bu Norma nampak ingin muntah ketika mencium bau tersebut. Namun dia sengaja tahan karena dia tidak mau nasibnya seperti Bu Fitri yang kini sudah tidak bernyawa lagi. Bau busuk dari kotoran kambing yang tercium dengan rumputan kini memenuhi udara. Mereka semua mencoba menyembunyikan diri mereka sebaik mungkin. Tiba-tiba dari ujung sana terdengar sebuah langkah kaki yang berat mendekati mereka. Hal itu membuat mereka menahan nafas. Semua semakin tidak beraturan.
Secara bersamaan mereka menahan nafas mereka di antara bau busuk yang memenuhi udara. Namun harapan itu kembali hancur saat pintu kandang itu terbuka dengan keras. Sosok Aul yang besar itu kini berdiri di pintu kandang dengan matanya yang merah dan menyala ketika menatap kandang di dalam kegelapan. "Dia di sini. Dia menemukan kita," bisik Dewi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dewi melirik ke arah ibunya. Dia melihat bahwa ibunya kini menangis dengan air matanya yang mengalir di pipi. Tubuhnya bergetar hebat. Dia benar-benar ketakutan. Dewi seketika langsung memegang tangan ibunya dan berharap bahwa ibunya bisa sedikit tenang sekarang. Aul kini berusaha masuk ke dalam kandang. Suaranya menggeram dengan sangat pelan. Dia seperti sedang mengendus bau manusia yang ada di sekitar kandang. Dewi menutup mulutnya dengan salah satu tangannya, tepat ketika Aul itu kini masuk ke dalam kandang kambing itu, dan kepalanya kini tepat berada di depan Dewi dengan matanya yang tajam. Dewi yang bisa melihat Aul itu di antara rumputan yang menutupi tubuhnya benar-benar ketakutan sekarang. Dia berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sekecil apapun ketika Aul itu mengendus-ngendus rumputan yang tercampur kotoran kambing yang menutupi mereka. Aul itu kini mundur kembali setelah dia tidak mencium bau manusia yang ada di sekitar kandang. Sepertinya apa yang dikatakan Odang berhasil mengelabui makhluk tersebut, sehingga Aul itu kembali keluar dan meninggalkan kandang. Mereka diam selama beberapa menit dengan bau busuk yang menyeruak di seluruh tubuh mereka. Apalagi Bu Norma nampaknya tidak tahan dengan bau tersebut, sehingga tidak berapa lama Bu Norma seketika muntah, dan muntahannya membuat semua orang yang ada di dalam sana langsung melirik ke arah Bu Norma. Dengan tubuhnya yang masih bergetar, Bu Norma berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Wih, Mama sudah tidak kuat. Kita harus keluar dari kandang ini." Bu Norma beberapa kali muntah. Sebuah cairan bening terlihat keluar dari dalam mulutnya. Tubuhnya yang ditutupi oleh rumput yang penuh dengan kotoran kambing membuat dirinya tidak bisa menahan bau itu, meskipun rasa takut kini masih menyelimuti dirinya. Dewi menatap Danang, Udi dan Odang, dan mereka sepakat untuk keluar, sehingga mereka mulai membuka rumputan yang tercampur dengan kotoran yang menutupi tubuh mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.